Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Imelda Lubis, NIM 1910204081 dari kelas 5B dalam mata kuliah Biologi Konservasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Latiman, MPD. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan kebijakan pelestarian biodiversitas. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan nanti yang pertama yaitu strategi pelestarian biodiversitas dan kebijakan pelestarian biodiversitas. Strategi pelestarian biodiversitas. Planet Bumi merupakan rumah bagi ribuan jenis makhluk hidup dengan berbagai ukuran, habitat, dan kebutuhan. Di satu wilayah saja, misalnya ada banyak makhluk hidup yang tinggal, mulai dari manusia, hewan, serangga, jamur, hingga organisme uniseluler. Semua variasi bentuk kehidupan itu disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati digunakan untuk mengukur kesehatan sistem biologi. Artinya, semakin beragam organisme yang ditemukan, maka semakin sehat pula sistem tersebut. Makhluk-makhluk hidup yang kita lihat saat ini seperti burung, kucing, anjing, dan ayam merupakan hasil evolusi organik yang terjadi selama 3, miliar tahun. Jumlah spesies yang diketahui saat ini berkisar antara 1,7 hingga 1,8 juta spesies. Berbagai macam organisme bisa ditemukan di semua jenis habitat, mulai dari pegunungan, hutan, laut, danau, hingga gurun. Keanekaragaman hayati juga terjadi di tingkat molekuler karena berbagai jenis protein dan karbohidrat yang ditemukan dalam organisme. Istilah lainnya dari variasi bentuk kehidupan ini disebut juga dengan biodiversitas. Biodiversitas merujuk kepada keseluruhan atau total variasi kehidupan yang meliputi bentuk, jumlah, dan karakteristik lain yang terdapat di tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati perlu dijaga. Sayangnya, banyak kegiatan manusia yang justru merusaknya. Kegiatan manusia yang tidak memikirkan efek jangka panjang sering menjadikan satwa dan tumbuhan sebagai korban. Hal ini menjadi penting karena dalam ekosistem, organisme saling bergantung untuk bertahan hidup, sehingga ketidakseimbangan dari satu spesies saja dapat memberikan efek domino bagi organisme lain. Jika hal ini dibiarkan, dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan spesies tertentu. Beberapa kegiatan yang dapat merusak keanekaragaman hayati adalah kerusakan habitat. Contohnya terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah sekaligus sumber makanan bagi beberapa jenis ikan, sehingga jika terumbu karang dirusak, dapat memengaruhi jumlah ikan yang dapat bertahan hidup di habitat tersebut. Karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut, yaitu yang pertama, reboisasi. Reboisasi ini adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu tebang pilih. Tebang pilih ini merupakan proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Yang ketiga ada pengendalian hama. Pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melestarikan atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Dan yang terakhir yaitu sementara itu, pelestarian alam adalah tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Kebijakan pelestarian biodiversitas. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam telah diintegrasikan ke dalam GBHN. Sejak GBHN 1 tahun 1978 sampai 1983,
Masing-masing GBHN dan Repelita memiliki bab yang khusus berbicara tentang lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kebijakan tentang konservasi. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai kebijakan pemerintah tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Sektor-sektor lain seperti keamanan, sosial teknologi, pendidikan, budaya, dan lingkungan hidup diarahkan dan harus mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan pendekatan modal besar, terpusat pada beberapa konglomerat, dan hasil-hasilnya lebih banyak mengalir ke Jakarta sebagai sentra ekonomi nasional. Ekonomi daerah, baik pemerintah daerah maupun ekonomi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam justru sangat beranak. Di dalam berbagai kesempatan, pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan telah dikembangkan secara terus-menerus. Terdapat berbagai kebijakan yang berusaha untuk melindungi kawasan-kawasan konservasi. Kendati pun terlihat pula kebijakan yang terkesan lebih mementingkan hasil-hasil ekonomi dibandingkan upaya-upaya konservasi. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.